Ya, firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30, yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Di sebelumnya saya sampaikan bahwa saya secara sengaja untuk mengkhotbahkan secara serius atau secara berurutan jika Tuhan menghendaki, yaitu tentang perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam kitab Injil, ya. Jadi yang terakhir sebelumnya saya sudah menyampaikan perumpamaan yang pertama, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur, ya, masih di Matius pasal 13. Sekarang kita masuk ke perumpamaan yang kedua dari Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, perumpamaan adalah sebuah cerita yang sifatnya kiasan, ya, yang sengaja disampaikan untuk mencari ibaratnya, ya, untuk mencari kesamaannya. Tuhan Yesus sangat populer dengan kisah perumpamaan-perumpamaan. Bahkan Tuhan Yesus sangat terkenal, ya, begitu menyentuh, ya, hati para pendengarnya pada saat itu dengan perumpamaan-perumpamaan yang dia sampaikan. Jadi kita mau memahami bahwa perumpamaan itu ibaratnya kita seperti, ya, bercerita, ya, kita mencari kiasan-kiasannya. Di situ ada banyak kata-kata yang secara simbolis, ya, secara simbolis. Jadi kita harus memahami itu. Jadi tidak bisa kita terjemahkan juga secara harfiah, ya. Jadi ada kiasan-kiasannya, gaya bahasa seperti itu, ya. Oke, jadi sini saya akan bacakan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang itu di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih itu baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara yang kasih, perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini ada penjelasannya, ya. Siapa yang menjelaskannya? Itu Tuhan Yesus sendiri. Jadi ternyata dari semua perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, ya, ada berapa puluh, ya, kalau tidak salah, ya, itu hanya dua ini, ya, hanya dua perumpamaan yang ada penjelasannya. Yaitu yang pertama perumpamaan tentang seorang penabur yang kita sudah belajar saat terakhir yang lalu, yaitu bagaimana kondisi hati manusia itu diibaratkan tanah, ya, yang ditaburi benih, ya, seperti itu. Itu ada penjelasan dari Tuhan Yesus. Kemudian yang di sini perumpamaan tentang lalang di antara gandum juga ada penjelasannya. Jadi kita bersyukur Tuhan Yesus sendiri yang menjelaskan. Jadi kita tidak menebak-nebak ini kira-kira apa. Jadi kita dikasih prinsip-prinsip dasar yang dimaksud Tuhan Yesus ini. Jadi kita kita tidak boleh melebihi apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus ketika kita menafsir. Saya akan bacakan penjelasan dari Tuhan Yesus, yaitu penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum pada ayat berikutnya, pada ayat 36. Di sini ada penjelasannya. Kita mau tahu ladang itu apa?
Lalang itu apa? Gandum itu apa? Ya. Musuh itu siapa? Ya kan gitu. Kita mau tahu. Ini maknanya apa? Hiasannya apa? Artinya dari hiasan itu apa? Ya, seperti itu. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang menjelaskan. Ya, saya akan bacakan penjelasan perumpamaan tentang ladang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yang menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia." Pertama, orang yang menaburkan benih yang baik itu ialah anak manusia. Di sini anak manusia A besar dan M besar. Ini mengacu kepada Tuhan Yesus sendiri, anak manusia. Jadi ini sebuah gelar ya pada masa perjanjian lama bahwa akan datang nanti anak manusia untuk menyelamatkan umat Israel. Ya, anak manusia identik atau mengacu kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi di sini Yesus mengacu kepada dirinya sendiri. Ya, anak manusia. Jadi kita tahu pertama yang menabur siapa? Tuhan Yesus. Oke. Kemudian berikutnya ladang ialah dunia. Jadi ladang itu ialah dunia. Kosmos bahasa Yunani. Ini dunia di mana kita tinggal. Oke. Jadi ladang itu ialah dunia. Jadi setidaknya kita tidak bisa melebih-lebihkan ya. Ladang ya dunia, yang ngomong sama Tuhan Yesus ya. Tidak boleh kita lebih-lebihkan ladang itu apa misalnya ya. Begini saudara yang kasih, karena ada beberapa penafsir menafsir secara sempit. Jadi ladang itu ditafsirkan sebagai gereja. Ya, bisa saja, tapi itu bagiannya. Tapi kita lihat, Yesus bilang apa? Ladang itu dunia. Kita harus pegang itu, berarti ladang itu dunia, bukan gereja. Kalaupun kita memasukkan gereja di sini, gereja di dalam dunia masih bisa ya. Tapi kita tidak mau terjebak bahwa ladang itu adalah gereja. Ladang di sini dunia, jadi secara universal sini ya, lebih luas daripada gereja. Oke, nah, kemudian benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Oke, benih yang baik itu ternyata pada perumpamaan sebelumnya tentang seorang penabur, benih yang baik adalah firman Tuhan. Tetapi di sini benih yang baik itu orangnya. Ya, siapa? Orang-orang Kristen, ya. Anak-anak kerajaan Allah. Ya di sini ya. Jadi ada perbedaan sedikit di sini ya. Jadi yang dimaksud benih ternyata di perumpamaan ini adalah orang-orangnya, yaitu sini katakan anak-anak kerajaan, ya orang Kristen. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan lalang anak-anak si jahat. Oke? Nah, kita tahu anak-anak si jahat, anak-anak siapa? Ya setan berarti ya, anak-anak iblis. Oke? Terus musuh yang menaburkan benih ialah musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Oke, jadi kita sudah tahu musuhnya di sini adalah iblis. Berarti anak-anak si jahat itu anak-anak iblis karena ditaburi oleh iblis ya pelakunya. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Oke, jadi kita sudah tahu kapan waktu menuainya, panennya itu akhir zaman, dan siapa yang menuai itu ialah malaikat. Ya, jadi kita sudah tahu beberapa kata-kata simbol yaitu mengenai perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini. Saudara yang kasih, bicara tentang kerajaan surga, ya kerajaan surga di sini itu kita harus bisa membedakan dengan gereja. Jadi kerajaan surga itu adalah pemerintah Allah ya di dunia ini, pemerintah Allah yang ada di dalam hati orang percaya, di mana kita mengikuti prinsip-prinsip, aturan-aturan dari firman Tuhan. Jadi kita masuk bagian dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah, yang Yesus adalah rajanya.
Jadi kita harus bisa membedakan dengan gereja. Jadi gereja itu orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus ya. Orang-orang yang tidak dipanggil keluar. Jadi bukan sistem pemerintahan Allah, tapi orang-orangnya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kita lihat pada ayat 24. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi bagaimana kita mau tahu keadaan kerajaan surga di dunia ini? Tuhan Yesus mau menjelaskan secara sederhana. Kalau mau tahu apa yang terjadi dengan kerajaan surga di dunia ini, murid-murid juga ingin tahu. Ya, diibaratkan seperti ya, orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi itu, apa yang terjadi di kerajaan surga sama seperti apa yang terjadi kepada orang yang menabur benih yang baik di ladang. Apa yang terjadi ketika orang yang baik menabur benih yang baik di ladang itu? Di sini dijelaskan apa yang terjadi. Nah, seperti itulah kira-kira keadaan kerajaan surga yang tidak kita bisa lihat dengan mata. Tidak bisa kita lihat apa yang terjadi. Kita bisa melihat dari perumpamaan ini, saudara-saudara yang kasih. Kemudian kita lihat ayat 24. Orang yang menaburkan benih yang baik itu di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ternyata saudara yang kasih, pada ayat berikutnya, pada ayat 25, pada waktu semua orang tidur ya, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Di sini dikatakan semua orang tidur. Musuh datang dan menaburkan benih lalang itu. Jadi semua orang tidur ini siapa? Saudara kasih. Ya semua orang ya. Dalam kondisi memang dia wajib tidur. Di sini dikatakan semua orang. Berarti bukan tidur yang karena malas ya. Bukan tidur yang karena ya tidak mau bekerja atau suka tidur ya. Ya kan? Nah, di sini kata semua orang tidur. Artinya apa? Kalau dikatakan semua orang tidur, memang waktunya tidur. Ya kan? Nah, kalau jam 10, jam 11, jam 12 malam waktunya tidur. Wajar tidur jam segitu ya. Tapi ada orang yang tidak tidur jam 12 malam sampai subuh. Siapa? Satpam. Ya kan? Nah, penjaga malam. Ya kan? Nah, tetap standby. Nah, khusus karena kerja. Tapi kita yang orang normal waktu malam ya tidur ya. Semua orang tidur. Maksudnya begini saudara yang kasih. Nah, semua orang tidur di sini kita tidak boleh artikan bahwa terjadi sesuatu misalnya di gereja ya. Yang disalahkan ketika terjadi sesuatu yang tidak baik di gereja, misalnya jemaatnya mengalami murtad, misalnya jemaatnya mengalami melakukan perbuatan dosa ya, seperti itu ya. Yang disalahin misalnya pendetanya ya. Pendetanya kurang berjaga-jaga ya. Seperti itu ya. Pelayannya kurang melayani sehingga jemaatnya pada ya, berbuat dosa dan segala macam. Mereka menafsir ini berarti pendetanya suka tidur ya. Jadi ya, maksudnya tidak berjaga-jaga terhadap jemaatnya. Ya. Tidak bisa kita tafsirkan sepihak seperti itu. Karena di sini dikatakan semua orang tidur. Berarti memang waktunya tidur. Ini maksudnya apa? Memang begitulah saudara yang kasih cara bekerja iblis ya. Jadi tidak bisa kita menyalahkan seseorang karena dia mungkin dalam pelayanannya misalnya ya terjadi sesuatu yang tidak baik di gereja. Tidak bisa secara langsung saja karena memang kondisi iblis bekerja itu justru di saat pada waktu-waktu orang tidur. Jadi dicari waktu-waktu ketika orang itu lengah seperti itu ya. Di sini juga dikatakan pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di gandum itu lalu pergi. Jadi dia pergi begitu saja tanpa memperhatikan benih yang dia tabur. Artinya apa?
Lalang, saudara yang kasih, kalau dia ditabur begitu saja, dia tidak perlu dirawat, dia tidak perlu diperhatikan, dia tidak perlu disiram, dia akan tumbuh sendiri dengan cepatnya. Nah, berbeda dengan benih yang baik. Kalau benih yang baik harus dirawat, ya, diperhatikan, disiram dan segala macam sehingga menjadi benih yang bagus. Ya, begitulah cara bekerja iblis. Dia tabur begitu saja di saat orang tidur, tidak ada yang mengawasi, bahkan di saat kegelapan, ya, melanda, kan gelap ya kalau malam kan, disitulah dia bekerja. Dia tabur langsung pergi. Ya. Jadi dari ayat 25 ini, saudara kasih, kita bisa sedikit belajar ya bagaimana cara bekerjanya iblis. Ya kan? Kita lihat sini. Ternyata cara bekerja iblis pada saat semua orang tidur. Kita tidak menyalahkan tidurnya, memang iblis bekerja di saat orang yang tidak ada mengawasi, tidak ada yang melihat, ya, atau saat orang tidak sadar. Terus tidur itu di waktu malam, jadi kegelapan, ya. Ketika ada kegelapan baru dia muncul, ya, malam-malam. Dan setelah dia menabur, melakukan perbuatannya, dia pergi begitu saja, tidak ada tanggung jawab. Ya, dia pergi, lepas, lalu pergi di sini, lalu pergi, udah biarin aja. Ya, sementara orang-orang yang memelihara benih itu benar-benar serius memperhatikan benih-benih agar tumbuh dengan baik. Ya. Oke, berikutnya pada ayat berikutnya kita akan lihat ayat 26. Pada ayat 26 dikatakan, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Nah, di sini sudah yang kasih, saya akan jelaskan. Mungkin kalau sepemahaman kita saat ini, kita memahami lalang itu seperti rumput seperti di luar di sana, ya, rumput hijau, ya, seperti itu. Bukan, sudah yang kasih. Yang dimaksud lalang di sini, ya, kalau kita selidiki itu adalah semacam rumput liar yang tidak dapat dibedakan dari gandum sebelum biji-bijinya muncul. Pada masa awal pertumbuhannya, dia sangat mirip dengan gandum. Tidak bisa dibedakan yang mana gandum, mana lalang. Karena ini bukan seperti itu tipe rumputnya, ya. Sini dikatakan rumput liar yang sangat mirip dengan gandum. Ya. Dia hanya terlihat lalang, dia itu lalang kalau muncul pada waktu dia tahap berbuah. Ya. Sini katakan ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi ketika gandum sudah mulai tumbuh berbulir, baru bisa membedakan mana lalang, mana gandum. Pada masa-masa pertumbuhan tidak bisa dibedakan, sama saja. Nah, jadi beda. Saya belum pernah lihat langsung nih seperti apa lalang yang seperti gandum ya. Di Indonesia tidak tahu ada atau tidak. Jadi kita jangan bayangin rumput seperti itu. Kalau itu jelas ya, itu rumput. Tapi kalau ini nggak bisa kita bedain, ya, karena waktu masa pertumbuhan sama, ya, mirip, ya, bahkan ya beda-beda tipis, ya, sangat mirip. Kalau orang yang awam mungkin tidak bisa membedakan. Hanya bisa dibedakan kalau benih gandum itu mulai tumbuh dan kelihatan bulir, kelihatan kepalanya, baru kelihatan, oh ini lalangnya, oh ini gandum, ya. Bahkan ada yang mengatakan ini lalang ini sebut ada istilahnya darnel, ya? Darnel. Kalau bahasa Yunaninya sih Gizanion. Jadi berarti ini lalang yang khusus, ya, bukan lalang rumput liar seperti yang kita lihat sehari-hari. Bahkan dikatakan ini adalah jenis gandum beracun, ya. Dia bilang, ya, seorang penafsir, gandum beracun yang warnanya hitam. Jadi kalau dimakan bisa membahayakan. Tapi ada juga bilang dia tidak berbuah, tapi ya tumbuh aja begitu. Ada yang juga bilang seperti itu. Tapi yang pasti ini adalah sejenis lalang yang mirip seperti gandum, sehingga memang tidak bisa dibedakan. Makanya hubungannya nanti pada berikutnya, ya. Nah, kita baca. Si pemilik ladang itu melarang, ya, para pekerjanya untuk mencabut lalang. Ya, pada ayat 26 dikatakan, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Dan 7, maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata,
Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ya, ini adalah respon ya dari pekerja-pekerjanya, hamba-hambanya ketika melihat kaget ketika gandum ya itu mulai tumbuh, mulai berbulir, muncul kembali. Kok ada yang lain nih? Kok ada banyak lalang ya? Dari mana ya? Dari mana ini? Perasaan mereka atau siapa yang menabur tuh nggak ada yang menabur lalang seperti itu. Sehingga mereka heran dan sepertinya di sini ada respon yang emosional ya, seperti marah gitu ya. Maukah kami mencabut langsung ya lalang itu? Tapi Tuhan bilang jangan. Kenapa? Karena nanti gandumnya ikut tercabut. Jangan heran saudara kasih, memang kalau kita terapkan dalam konteks dunia ini ya, kita sebagai orang percaya, kita hidup berdampingan ya, bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Bahkan kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang jahat. Kita bertumbuh bersama ya. Kita menikmati matahari yang sama. Kita menikmati hujan yang sama ya. Udara yang sama. Oksigen yang sama. Kita bertumbuh bersama. Tapi kita melihat memang ada orang-orang jahat yang berbuat dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita yang orang-orang percaya, kita sepertinya mau marah ya, atau kita sedikit kecewa gitu. Kok bisa ya orang-orang jahat itu seperti itu? Kok sepertinya mereka tumbuh terus? Kok nggak dibinasakan oleh Tuhan ya? Bahasa murid itu, Tuhan turunkan api ke sana, karena mereka menolak Engkau Tuhan, biar mereka hangus semua. Nah seperti itu ya respon dari para hamba-hamba ini. Maukah kami cabut langsung lalang-lalang itu biar gandum-gandumnya bisa aman? Tapi justru pemilik dari ladang itu bilang jangan ya. Karena nanti orang benih yang baik itu, gandum yang baik itu ikut tercabut juga. Mengapa bisa seperti itu? Karena menurut para penafsir itu akar dari lalang itu yang mirip gandum itu dia melilit juga gandum tadi. Jadi akarnya melilit. Jadi kalau dia cabut lalang itu ikut tercabut semua. Jadi seperti itu. Kasihan dia kalau dia ikut tercabut, jadi sia-sia, tidak jadi berbuah. Jadi kapan mencabutnya? Di sini dikatakan jelas pada waktu menuai. Jadi kapan? Jadi kalau dia waktunya menuai berarti sudah matang, sudah pas. Jadi walaupun tercabut nggak apa-apa karena sudah matang. Jadi, tapi kalau dia baru mulai muncul berbuah atau mulai muncul kepalanya, langsung dicabut, mati semua. Jadi lalang sama gandum ikut-ikutan mati semua. Jadi itulah alasan dari pemilik ladang itu, jangan cabut dulu, tunggu waktunya, nanti waktu menuai biarin aja mereka tumbuh bersama. Ya kan, kadang kita renung, saudara-saudara kasih, kadang kita seperti itu ya. Ketika kita sebagai gereja, kita dianiaya ya, kita disepelekan ya, atau orang jahat sama kita ya, rasanya ya, bahkan kita doa, Tuhan, kukutuk mereka Tuhan, ya kan? Kukutuk mereka. Kenapa dikutuk? Wah, lihatlah Tuhan, ya, gereja dibakar misalnya kan, gereja dibom. Wah, masa kita biarin ya kan? Kita ingin seperti itu, kita ingin cabut langsung lalangnya kan? Kita seperti itu, ya kan? Emosi kita marah seperti ini tadi ya, mau langsung cabut saja. Tapi Tuhan bilang apa? Kira-kira? Sabar, ya kan? Sabar. Waktunya belum tiba. Jangan main hakim sendiri. Nah, kan gitu. Ada waktu penghakiman. Di sini katakan akhir zaman.
Nah, begitu ya kira-kira yang kita bisa terapkan dalam kehidupan nyata. Atau kadang kita lihat ya di dunia ini ya, mereka yang tidak percaya ya, mereka yang tidak percaya Tuhan Yesus ya, hidupnya sepertinya makmur ya. Mereka melakukan dosa sepertinya dibiarin saja sama Tuhan ya kan. Mereka bertumbuh dan bertumbuh, tapi buah-buahnya gak nyaman ya. Mereka memakai narkoba, mereka korupsi besar-besaran ya, mereka hidup hedonis segala macam. Sepertinya mereka gak ada yang ngerti. Dan kita langsung lihat, oh Tuhan, kenapa seperti itu? Aku, ibarat aku ya, atau kita benih yang baik, gandum yang baik kan? Hidup benar, takut Tuhan ya, takut berbuat dosa lah pokoknya ya. Kok begini ya, gini-gini aja kan, nggak wah kan? Nah, kita ngeluh, ah Tuhan, kenapa mereka nggak dihukum? Dikutuk aja Tuhan, lihatlah dosa-dosa mereka. Ah, ya, seperti itu ya. Tuhan bilang apa? Jangan ya, jangan cabut ya kan? Nanti gandum-gandumnya ikut tercabut. Tunggu waktu menuai. Ini prinsip yang perlu kita hayati, bahwa memang kenyataannya memang kita di dunia ini hidup berdampingan dengan orang yang mungkin tidak sesuai dengan kita. Itu kenyataan. Ya, di dunia ini tetap ada yang baik dan ada yang jahat. Ya. Ada yang buruk, ada yang baik. Ada orang percaya dan ada orang tidak percaya. Dan memang kita Tuhan tetapkan hidup berdampingan. Kita bertumbuh bersama-sama, apa itu nanti arahnya ke yang baik atau tidak ya, tapi nanti ada waktu penghakiman ya, ada waktu masanya memang orang-orang jahat akan dikumpulkan Tuhan dan dibawa masuk ke dalam neraka ya, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Nah, bagaimana dengan misalnya ya, respon kita itu di dunia, di luar ya. Bagaimana kalau misalnya terjadi ya dalam lingkungan gereja ya? Karena jelas ya, di gereja juga berlaku ya. Lalang sama gandum bisa bersamaan. Bisa kita terapkan juga seperti itu di gereja, walaupun ini maksudnya dunia. Jadi gereja kan di dalam dunia kan, masuk juga. Jadi bisa di dalam gereja ada lalang dan gandum bersamaan. Ya. Sama-sama kita beribadah, sama-sama kita memuji Tuhan, sama-sama hadir. Kita tidak tahu mana yang lalang, mana gandum. Ya. Tiba-tiba terjadi sesuatu masalah atau suatu pencobaan atau apa, tahu-tahu muncul. Oh, ternyata dia lalang. Ya kan? Oh, ini gandum. Dia teruji, dia muncul karakternya, dia muncul buahnya, dia muncul sifatnya. Baru ketahuan dia lalang. Padahal sebelumnya mirip-mirip gandum kan? Nah, sama-sama hadir, sama-sama nyebut Tuhan Yesus. Ketika ada pencobaan, kita ada godaan, ketika ada masalah yang mungkin terjadi, muncullah karakter, muncul aslinya. Langsung kita, oh dia lalang rupanya ya. Nah, bukan berarti kita lebih baik, maksudnya ini gambaran saja ya, oh dia lalang. Ah, seperti itu. Nah, kemudian terjadilah dari pengembalaan atau gimana, ini mau didisiplinkan atau tidak, nah, gitu kan, mau dikeluarkan atau tidak. Kalau bahasa ini gerejanya diekskomunikasikan ya, nah seperti itu. Jadi ada yang menafsirkan seperti itu sebenarnya. Oh, ini kan dilarang untuk dicabut nih lalang. Jadi pemahamannya lalang di apa, lalang bersama gandum di gereja kan. Nah, ini lalangnya, ibaratnya lalang, orang udah tahu ini lalang. Terus Pak Gembala atau pelayan di gereja, bagaimana responnya? Nah, terus Pak Gembala langsung cabut lalang itu kan? Nah, langsung cabut, artinya dikeluarin. Atau saya protes, ini kan ayatnya bilang jangan dicabut. Nah, kan? Biarin aja, ibadah aja, biarin aja dia segala macam. Kan ini Tuhan Yesus bilang jangan cabut. Ah, di sinilah ya sudah terjadi konflik penafsirannya. Jadi sebenarnya gimana? Apakah ini bisa kita terapkan di gereja? Ketika ada jemaat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, cabut aja langsung. Alasannya melindungi gandum-gandum yang lain. Belum tentu kan? Bisa-bisa dia seorang pemimpin yang berpengaruh, kita cabut,
Yang lain pada berjatuhan kan. Pengikut yang lain yang salut sama dia, imannya bisa terpengaruh, ikut mati juga gandum-gandum yang bagus kan, gara-gara kita cabut silalang nih ya. Kan gitu, ada terjadi seperti itu ya. Nah, disinilah perlu kebijaksanaan ya. Jadi tidak mesti juga kita terapkan, oh karena dilarang cabut dibiarin aja nih ya. Ada warga gereja yang sembarangan di gereja ya, mempengaruhi jemaat ya, tidak jadi contoh yang baik, berbuat ini A, B, D, C, dan yang berdosa kita biarin karena ini dasarnya penafsiran ini ya. Tidak juga, saudara kasih ya. Jadi bukan berarti kita membiarkan seperti itu terjadi di gereja. Ini saya kira lebih tepat kita terapkan dalam konteks dunia secara umum ya, pembiaran itu ya. Benar nggak ya? Kan kita tidak bisa main hakim di luar sana kan. Kita ngapain sama orang bakar gereja, masa kita ikut berantem ya? Bisa aja, tapi resiko kan, kita bisa korban, bisa dipenjara. Tapi kalau di konteks dalam gereja terjadi seperti itu, ada yang bilang ya kita tetap ditegur ketika ada warga gereja yang tidak sesuai ya. Jangan dibiarkan juga ya, tetap ada disiplin, tapi dengan lemah lembut dan kesabaran ya. Jangan langsung emosional, langsung dicabut ya, langsung dikeluarin, belum ada penyelidikan yang benar, belum diteliti seberapa salahnya, seberapa ininya. Nah, terus efeknya gimana kalau dia dikeluarin segala macam? Apakah nanti orang-orang dekatnya akan jadi korban, atau orang-orang yang tidak ngerti masalahnya bisa jadi korban? Nah, itu harus dipikirin juga sebelum melakukan disiplin gereja. Jadi tetap kita ada disiplin gereja, tapi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Oke? Ini bukan mengajarkan kita membiarkan lalang di gereja dibiarin begitu saja merusak gereja. Tidak juga ya. Tapi tetap harus dengan sabar, hikmat dan kebijaksanaan serta kelemah lembutan untuk menghindari tadi ya terjadi konflik yang jadi makin parah kan. Tapi langsung cabut aja, toto banyak jadi korban. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu kebijaksanaan dan hikmat serta kesabaran sebelum kita melakukan disiplin gereja. Juga ada proses ya, seperti itu ya, sudah kasih ada proses-proses, tahapan-tahapan sampai di mana ya. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan pada ayat 29 sampai dengan 30. Atau bagaimana kelewatan 29 sampai 30. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, inilah satu kebenaran bagi kita. Ada waktunya Tuhan. Sabarlah kita di dunia ini, amin. Tetaplah kita setia, tetap kita jaga kemurnian iman kita, walaupun yang kita lihat menyakiti hati kita. Memang begitu, seperti itu. Ini kenyataannya. Belum waktunya Tuhan, ya biarlah begitu. Ada bagian Tuhan nanti untuk melakukannya. Ya, seperti itu. Di sini kita lihat ada kesabaran Tuhan, ada waktunya Tuhan untuk menghakimi orang-orang yang jahat. Nah, jadi demi gandum-gandum atau demi orang-orang percaya, Tuhan memberikan kesabaran. Tuhan izinkan ya orang-orang jahat ada di tengah kita. Nah, Tuhan izinkan ya, saya katakan Tuhan izinkan ya kita tumbuh bersama dengan orang-orang jahat yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dan Tuhan izinkan kesabaran Tuhan itu sampai nanti pada akhir zaman. Baru orang jahat dikumpulkan di neraka dan dibakar di sana. Dari ayat ini kita bisa mengerti ternyata ada neraka ya. Sekarang banyak orang tidak percaya ada neraka ya. Nah ini bahkan ada orang percaya tidak ada surga, tidak ada neraka ya. Setelah mati gimana? Angus begitu aja selesai ya. Dikremasi angus selesai, udah rohnya sana melayang-layang, nggak tahu kemana. Ternyata di sini jelas diajarkan ada neraka ya. Sini neraka kan ya, suatu yang mengerikan ya. Di sini dikatakan apa? Pada ayat
Nah, kita lihat pada ayat, penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gadung pada ayat 42. Nah, ini gambaran neraka. Saya akan bacakan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya, di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bayangin Bapak Ibu sudah kasih gimana kertakan gigi. Ini saya pakai masker. Jadi gigi. Ini bahasa Tuhan Yesus ya. Ada yang bilang ini tubuhnya kok bisa dibakar terus nggak angus. Ada yang bilang begini sudah kasih. Manusia ketika mati ya, tubuhnya orang baik, memang orang benar, orang percaya dibangkitkan, ya, tubuh kemuliaan. Orang jahat gimana? Dibangkitkan juga, tapi tubuh yang lain lagi. Nah, jadi makanya dibakar terus, nggak habis-habis tubuhnya. Tetap dia merasakan penderitaan, rasa sakit itu, ya, selama-lamanya. Ya. Nah, ini jadi bukan berarti kita mengharapkan orang itu masuk neraka, ya, bukan gitu ya. Kita berdoa agar orang bertobat, amin. Kita mengasihi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kita mengasihi mereka. Tapi ini juga memberi satu peringatan bagi kita, ada akhir zaman dunia ini, ya. Dari perumpamaan ini, ada akhir zaman, ada penghakiman, ya. Ada penghiburan bagi orang percaya, ya. Ini suatu memberi janji pada kita, ada penghiburan. Kita di dunia ini saat ini mungkin kita jaga hidup kita hidup benar, takut akan Tuhan, kita bertobat. Sepertinya nggak nyaman, kita sangkal diri, pikul salib, ya sepertinya begitu aja, ya, nggak ada yang wah, ya, tidak populer, tidak menarik. Tapi janji Tuhan bagi kita, ya. Pada waktu itulah, ya, di sini katakan pada ayat 43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Ya, itulah janji Tuhan bagi kita di dunia yang tidak sempurna ini, bahkan di gereja yang tidak sempurna, ya. Tidak ada gereja yang sempurna, tetap ada lalang gandum, tetap ada. Cari di mana saja, di seluruh dunia ini, di gereja manapun yang katanya gereja paling suci, paling kudus, tetap ada di antara itu lalang gandum. Tetap ada, saudara. Ya, cari di mana, ya. Jadi kemanapun kita ibadah, tetap kita ketemu lalang duduk dekat kita bisa. Ya, satu gereja, tapi kita jangan menghakimi. Ya, begitulah memang, ya. Nanti kita jaga hati kita, jaga diri kita, jangan terpengaruh, ya. Itulah kenyataan yang memang Tuhan beri ketahuan kepada kita. Juga kita tahu, ya, memang tidak ada yang sempurna di dunia ini, tidak ada gereja yang sempurna, ya. Semuanya kita masih proses, jadi kita jangan kaget tiba-tiba ada jemaat ini bla 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 kok begini, padahal dia tiap minggu ke gereja, ya. Udah puluhan tahun ke gereja, kok begini, kok jadinya gini, nggak nyangka saya. Ini jelas, ya, memang seperti itu, ya. Dilalang sama gandum bisa bertumbuh bersama, ya, menikmati matahari yang sama-sama semua. Tapi nanti ketika proses mulai berbuah, mulai muncul kepalanya, atau terjadi masalah, terjadi pencobaan, terjadi sesuatu sehingga dia mengungkapkan dirinya siapa, nah, baru itu ketahuan siapa jati dirinya. Oke, jadi marilah kita anak-anak Tuhan menghasilkan buah yang baik, amin. Datang pencobaan, datang godaan, datang masalah, tunjukkan buah-buah yang baik. Kita tunjukkan bahwa kita gandum, amin. Kita gandum, bukan lalang. Tunjukkan dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Hanya di saya itu membedakan, saudaraku. Nggak bisa cuma omongan. Buahlah yang bisa membedakan kita, siapa kita sebenarnya, dari buah-buah kita. Karena Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu tahu, amin. Dari buahnya lah kamu tahu. Oke, demikianlah firman Tuhan pagi ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Saya akan berdoa.